Aliran hukum yang pertama adalah hukum alam. Menurut Aristoteles, negara adalah ciptaan alam, dan hukum alam merupakan bagian dari tujuan dan ketentuan alam semesta yang dimulai dari habitatnya manusia sebagai makhluk politik dan makhluk sosial yang bernegara. Hukum alam ada yang bersifat teologis dan ada yang bersifat sekuler. Bersifat teologis ini yaitu hukum didasarkan pada norma-norma agama, sedangkan yang bersifat sekuler didasarkan pada rasio atau akal manusia. Utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kemudian ada jenis utilitarianisme. Yang pertama adalah utilitarianisme, yaitu menilai dampak dari setiap tindakan secara individual. Yang kedua adalah rulitarianisme, yaitu menilai manfaat dari aturan umum yang diikuti secara konsisten. Contoh dari utilitarianisme adalah mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan 5 orang dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar. Kemudian kritik tentang utilitarianisme adalah teori ini sering dianggap mengabaikan hak individu dan membuka peluang ketidakadilan demi mengejar manfaat kolektif. Selanjutnya ada masa sejarah atau historis. Hukum adalah jiwa rakyat dan tumbuh bersama suatu bangsa. Oleh karena itu, hukum di setiap negara akan berbeda-beda. Ini mirip dengan hukum adat yang tumbuh bersama masyarakat. Contohnya di Indonesia. Adat perkawinan suku Sasak yang harus terlebih dahulu melarikan calon istrinya adalah cerminan dari paradigma mazhab sejarah. Hukum adat yang sangat bervariatif itu akan menimbulkan kekacauan karena tidak adanya unifikasi hukum. Karena itu, muridnya Pukta berpendapat bahwa memang hukum itu adalah hukum yang hidup di masyarakat. Namun juga harus ada kodifikasi. Dari ini tempat bahwa Pukta dipengaruhi oleh positifisme hukum. Dari situ dapat dilihat bahwa Pukta melengkapi pemikiran civic. Aliran hukum positivisme adalah salah satu pendekatan filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, misalnya negara, dan berlaku secara formal, terlepas dari moralitas keadilan atau aspek lainnya di luar hukum itu sendiri. Positivisme hukum memisahkan hukum dari nilai moral-moral, sosial, atau agama. Dalam konteks Indonesia, aliran positivisme hukum banyak diterapkan pada sistem hukum formal seperti hukum pidana dan hukum administrasi. Yang kelima ada sociological jurisprudence. Ini berkembang di Amerika. Bagi aliran ini, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Tokoh yang bergabung dalam aliran ini ada Eugene Ehrlich dan Ross Copeland. Bagi Eugene Ehrlich, hukum bukanlah suatu konsep intelektual semata, namun hukum adalah faktor sosial yang hidup di masyarakat itu sendiri. Karena itu, hukum adalah norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Sebuah kebiasaan yang hidup tentu akan diterima secara sukarela oleh masyarakat tersebut. Karena itu, daya ikat hukum bukan karena perintah penguasa, namun karena dia merupakan detak jantung masyarakat itu sendiri. Artinya, mereka dengan sukarela menerima menerima norma itu. Apakah norma itu murni dari masyarakat atau bisa juga dari penguasa yang telah diterima oleh masyarakat. Kemudian, Roscoe pun melengkapi teori itu dengan mengajukan pada aspek keseimbangan suatu masyarakat. Tesis utama Roscoe pun adalah law is a tool of social engineering, bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial. Pertanyaannya, untuk apa rekayasa sosial dilakukan? Meskipun kenyataan sosial itu tidak berimbang karena adanya tarik-menarik berbagai kepentingan, apakah itu kepentingan umum, kelompok, ataupun pribadi. Karena itu, fungsi hukum adalah melakukan rekayasa supaya kehidupan sosial itu seimbang, sehingga tercipta masyarakat yang ideal dan tidak terjadi kesenjangan. Aliran sosiologis memberikan peran penting bagi perkembangan hukum. Aliran sosiologis yang mengedepankan fakta sosial artinya ia menghargai fakta sosial itu sendiri. Karena akan membosankan ketika hukum tiba-tiba diterapkan tanpa mengetahui asal-usulnya, dan lebih memprihatinkan lagi ketika hukum tersebut tidak memiliki akar sosiologis. Hukum sebagai alat rekayasa sosial itu sangat strategis.
Dan jika kita melihat dari segi tujuannya, yaitu melakukan keseimbangan sosial, itu merupakan sebuah tujuan yang sangat baik.